Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorialnesia.com, tutorial berbahasa Indonesia. Oke, pada kali ini kita akan mengenal aplikasi Blender dan cara mengoperasikan aplikasi Blender. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Blender atau tidak mempunyai aplikasi Blender, teman-teman bisa download di website resmi Blender yaitu www.blender.org. Karena Blender bersifat open source, jadi ketika teman-teman mengunduh aplikasi ini, teman-teman tidak akan dikenakan biaya atau gratis. Oke, saya buka aplikasi Blendernya. Ini adalah icon dari aplikasi Blender. Oke, pada tutorial kali ini saya menggunakan Blender versi 2,74. Kebetulan ini adalah versi terbarunya dari Blender. Oke, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Blender. Saya akan sedikit menjelaskan. Di sini ada menu-menu. Yang pertama dari atas, di sini adalah menu-menu yang ada pada umumnya, pada aplikasi umumnya. Jadi seperti file itu berisikan new, terus ada open, save, seperti aplikasi umumnya. Ada render, Windows, help. Nanti kita akan mempelajari apa itu render, terus ada render animasi di tutorial selanjutnya. Nah, kemudian di bagian kiri ini adalah object tools. Jadi setiap kegiatan yang ada di objek atau apa yang kita lakukan di objek itu ada di sini, seperti translate, rotate, pembesaran objek. Nanti kita akan bahas lebih panjang. Kemudian di sini ada timeline. Nah, ini adalah tempat peletakan keyframe-keyframe-nya, ada play, terus playback, seperti itu. Kemudian bagian kanan ini adalah menu properties. Jadi ada menu render, terus di sini ada menu objek, kemudian untuk pewarnaan, tekstur. Nah, di bagian sini menu properties. Kemudian yang bagian atas ini adalah seperti layer. Jadi akan saya sedikit jelaskan. Ini adalah 3D view. 3D view. Jadi seperti kanvas ya. Jadi apapun yang aktivitas yang kita lakukan itu ada di layar ini. Nah, di sini pada dasarnya atau pada defaultnya itu terdapat 3 objek. Ini ada lampu, ada objek kubus, ada objek kamera. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 objek. 1, 2, 3. Dan di sini ada objeknya. Nah, ini adalah objek kamera di sini. Ini adalah cube, kubus, ini adalah lampu. Nah, jadi apapun yang kita masukin ke dalam layar ini, maka akan terlist di sini. Mungkin teman-teman dapat pahami. Oke. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ada 3 simbol atau 3 icon ya di sini. Seperti mata, ada kursor anak panah, atau render kamera. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan untuk gambar yang mata ini atau simbol mata ini. Simbol mata ini fungsinya adalah untuk meng-hide objek. Kita bisa mensembunyikan objeknya. Contohnya, bagian ini saya ingin menghilangkan atau tidak terlihat, tapi tidak menghapus. Nah, saya klik mata ini, maka akan hilang. Atau saya ingin menghilangkan kameranya, seperti ini, atau lampunya. Nah, dapat disimpulkan di sini fungsinya bukan untuk menghapus, tapi untuk menghilangkan saja. Mungkin teman-teman dapat pahami. Apabila teman-teman ingin mengembalikannya, tinggal klik saja seperti ini. Oke. Kemudian ini ada kursor anak panah. Kalau anak panah ini fungsinya untuk biar seleksi atau select. Jadi apabila kita mengklik ini, maka objek ini tidak akan kita bisa seleksi. Nah, contohnya saya klik, tidak bisa. Seandainya saya klik lagi, maka bisa. Dan ini tidak bisa karena
masih saya kunci atau saya hilangkan. Jadi ketika diklik semua, itu bisa di-select atau diseleksi. Mungkin teman-teman bisa pahami fungsinya dari kursor atau anak panah ini. Nah, kemudian di sini ada gambar kamera, render. Oke, sebelumnya saya akan sedikit jelaskan apa itu render. Render itu adalah proses di mana kegiatan kita yang di 3D View ini akan dijadikan bentuk atau ekstensi file seperti JPEG atau PNG dan lain-lainnya. Nah, dengan cara di sini di menu render ini ada render image. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, ini adalah proses untuk merubah dari 3D View menjadi ekstensi file atau seperti JPG atau PNG. Nah, jadi ketika kita menghilangkan fungsi ini, misalnya saya menghilangkan cube. Jadi apabila kita mengklik ini, saat proses mengrender objek yang kita hilangkan, maka tidak akan terlihat. Seandainya saya klik ini, cube-nya saya hilangkan, dan ketika saya render lagi, nah, objeknya itu tidak terlihat. Nah, fungsinya di situ. Jadi ketika proses render, apabila kita ingin menghilangkan tidak terlihat, tinggal klik di sini saja. Oke, mungkin teman-teman bisa dapat pahami. Kemudian saya skip. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang kamera. Jadi sebelumnya kita menggunakan mouse untuk maju mundur. Maksudnya di sini kan di mouse ada scroll depan itu untuk zoom dan mundur itu untuk zoom out. Mungkin saya tambahkan screen cascade biar teman-teman dapat memudahkan, dapat bisa memahami. Jadi setiap kegiatan yang ada saya lakukan itu akan terdeteksi. Seandainya, contohnya saya menuliskan di sini menekan tombol T, nah maka akan keluar di sini, atau B, nah seperti itu, S seperti itu. Nah, saya maju mundur di sini, mouse-nya akan terbaca, klik kanan, klik kiri seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari untuk mengoperasikan aplikasi Blender. Dari pertama yang paling dasar sebagai pemula, teman-teman bisa mencoba untuk men-zoom atau zoom out seperti ini. Terus untuk memutarkan kameranya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan tombol pada scroll. Jadi tombol pada scroll itu diklik dan ditahan, diklik, ditahan dan diputar ke bawah, ke atas, bebas kemanapun yang kita inginkan. Nah, teman-teman mungkin bisa dapat pahami. Setelah itu, di sini ada keterangan user perspective. Dari maksud user perspective ini adalah sudut pandang user secara perspektif. Nah, jadi kita bisa secara otomatis merubah sudut pandang dengan cara, mungkin ini saya ganti dulu menjadi objek baru biar lebih mudah untuk memahami. Saya ganti objek monkey. Oke. Di sini ada view 1. Nah, di sini ada front, tampak depan. Seperti ini, front. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita bisa secara otomatis mengganti sudut pandang kamera, sudut pandang. Jadi ini secara depan dan perspektif. Apabila saya ingin mengganti tampak kanan seperti ini, nah maka akan tampak kanan. Atau sebaliknya kiri seperti ini, atau tampak atas, atau tampak kamera. Nah, masuk tampak kamera ini ada yang di sini. Nah, kamera ini adalah untuk fungsi render tadi, untuk
apa yang kita render, maksudnya untuk layar yang ingin kita render. Jadi untuk ngerender, untuk merubah settingan kita tekan 0. Nah, seperti ini. Maka akan sesuai sudut pandang kamera. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman masuk ke user preference. Nah, di sini ada menu interface, editing, input, add-ons, times, file system. Nah, di sini masuk ke menu input, kita pilih untuk yang mouse, emulate 3 button mouse, terus continuous grab sama emulate numpad. Akan saya jelaskan satu persatu fungsi dari apabila dicentang ini. Oke. Untuk yang pertama ini ada emulate 3 button mouse. Jadi ketika apabila teman-teman belum mencentang ini, kita akan menggunakan mouse untuk memutar-mutar kamera atau sudut pandang dengan menggunakan klik scroll. Tapi apabila kita centang seperti ini, kita menggantikan fungsi tombol itu dengan ALT. Jadi dengan mudah tekan ALT bisa menggerakkan. Sebenarnya fungsi ini untuk memudahkan user, lebih nyaman. Tapi apabila teman-teman nyaman menggunakan mouse, itu terserah teman-teman. Di sini Blender menyediakan fasilitas mungkin yang lebih mudah seperti itu. Nah, tadi jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi tadi emulate 3 button mouse itu fungsinya adalah untuk menggantikan mungkin klik scroll dengan tombol ALT pada keyboard. Kemudian di sini ada continuous grab. Maksud dari continuous grab itu adalah, mungkin saya centang dulu. Nah, misalnya saya ingin membesarin objek ini. Contohnya, saya scale, terus saya klik. Nah, teman-teman lihat pada kursor saya, anak panah ini, teman-teman lihat ketika melewati terus kanan, nah dia akan tembus ke kiri, ke kanan, tembus ke kiri lagi, ke kanan, tembus ke kiri lagi, seperti itu. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi apabila kita mencentang continuous grab tadi, maka ia akan bisa melewati seperti ini, melewati dari kanan ke kiri. Tapi apabila ini tidak dicentang, maka dia hanya pembatasnya bagian sampai di sini, tidak bisa menembus ke kiri. Oke, mungkin teman-teman bisa dapat pahami. Dan yang terakhir ada emulate numpad. Nah, di sini emulate numpad adalah memudahkan kita untuk pengaturan view tadi kamera. Di sini ada shortcutnya, ada numpad 0, 7, 1, 3 sesuai yang kita inginkan. Misalnya top itu tampak 7. Nah, apabila teman-teman belum mencentang pada user preference tadi, maka kita tidak akan bisa masuk ke top. Seperti ini contohnya, saya tekan 7, masuk ke tampilan tampak atas. Seperti ini. Mungkin saya contohkan, apabila saya tidak mencentang, maka ketika saya tekan 1 untuk tampak depan, itu tidak akan merespon. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya untuk penggunaan keyboard 1 sampai 10 itu adalah untuk menu layar. Di sini ada layar-layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5. Nah, seperti itu, layar 5, layar 6 sampai layar 10 sampai 20. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu untuk layar, tapi kita bisa merubah settingannya. Nah, apabila kita mengganti ini menjadi emulate numpad, itu akan kita bisa menggunakan numpad ini. Misalnya 1 itu tampak depan seperti ini, 3 tampak samping, 7 tampak atas. Nah, apabila teman-teman ingin
tampak bawah, maka tambahin kontrol 7. Kebalikannya dari 7. Misalnya maksudnya kebalikan dari sudut pandang. Misalnya 1 itu tampak depan. Kalau kita tambahin kontrol berarti tampak belakang. Kontrol 1 seperti itu. 3 tampak kanan. Kalau kita menggunakan kontrol 3 itu tampak kiri. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya perspektif dan orto. Nah, perspektif itu sendiri dapat diartikan berdasarkan sudut pandang 3D. Sedangkan kalau orto itu 2D. Sebentar saya contohkan, mungkin pakai cube aja. Saya tambahkan objek silinder. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini adalah perspektif. Untuk orto, kita bisa rubah di sini. Nih, view perspektif atau orto itu numpad 5. Jadi, di sini perspektif. Saya ganti 5. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau kita menggunakan orto, dia bentuknya seperti kotak. Tampak 2D. Tapi apabila kita mengganti menjadi perspektif, maka akan seperti ini. Dia akan lebih kelihatan seperti 3D. Oke, mungkin teman-teman dapat pahami apa itu view kamera, perspektif, terus ada menu-menu di sini. Kita akan mempelajari lebih lanjut pada tutorial selanjutnya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini pada tutorial kali ini. Terima kasih telah mengikuti tutorial kami. Saya berharap teman-teman dapat menguasai materi yang disampaikan pada hari ini sebelum melanjutkan ke tutorial selanjutnya. Selamat belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.